Okay, so today on the final day of Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Heritage Month, I'm excited to welcome some special guests to the briefing room today, pop phenoms BTS. Woohoo! While many of you may know BTS as Grammy nominated international icons, they also play an important role as youth ambassadors, promoting a message of respect and positivity. Ya, MG Listener itu tadi pernyataan dari juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, megastar K-pop dunia BTS pada hari Selasa, tanggal 31 Mei, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk merayakan Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month atau Bulan Warisan Warga Amerika Keturunan Asia, Penduduk Asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik. Ini sambil membahas upaya untuk mengatasi kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Asia. Nah, kita dengarkan pernyataan dari personel BTS, RM, dan Suga berikut ini. And hi, we're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity. 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다고 생각합니다. Iya, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Indonesia, Eva Mazrifa, untuk membahas hal ini lebih jauh ya, personil BTS yang bertemu dengan Presiden Biden. Halo, selamat pagi Eva. Ya, selamat pagi Reno dan para pendengar. Ya, Eva, bisa dijelaskan, diceritakan begitu ya untuk MG Listener, apa sih sebetulnya dimaksud sebagai Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Heritage Month atau Bulan Warisan Warga Amerika Keturunan Asia, Penduduk Asli Hawaii dan Kepulauan Pasifik, ini sebetulnya apa? Ya, jadi di Amerika ini setiap bulan itu ada makna-makna tertentu begitu, Reno. Jadi misalnya seperti ada bulan khusus yang dikhususkan untuk warga African American atau warga untuk menghormati pencapaian dari warga Amerika Keturunan Afrika. Ada khusus bulan untuk kaum perempuan. Ada khusus bulan untuk menghormati kelompok-kelompok yang berbeda, misalnya kelompok LGBTQ. Lalu ada khusus bulan untuk kesehatan, terutama lagi-lagi untuk kesehatan perempuan biasanya karena itu terkait dengan kanker payudara, kanker rahim, macam-macam. Jadi memang banyak diberi makna khusus supaya orang menjadi fokus dengan isu yang diketengahkan di bulan itu. Nah, khusus bulan Mei kemarin itu adalah bulannya orang Amerika Keturunan Asia, Pasifik dan juga Kepulauan Pasifik tadi, Hawaiian dan Kepulauan Pasifik. Dan menyedihkan ketika kita bicara tentang pencapaian warga Asia, tidak banyak juga orang yang masih mau bicara tentang apa yang dialami oleh warga Asia di Amerika, terutama dalam hal serangan atau kejahatan bermotif kebencian yang masih terus kita alami di Amerika ini. Reno. Iya, Eva, pertanyaan lainnya adalah kenapa BTS yang kemudian diajak bicara oleh Presiden Biden, bukan bintang lain, apa alasannya? Alasan paling utama dan paling nyata itu adalah karena BTS itu punya platform yang pendukungnya tuh gila-gilaan banget, Reno. Kalau kita lihat ya, gimana sebuah kelompok lagi ini kelompok asing kan, kelompok dari negara di luar Amerika begitu. Setiap kali dia muncul, mau dia bawain lagu rap, balada, dance, itu pasti akan ditonton, dilihat apa yang dia omongin itu didengar oleh para fansnya, dan mereka bahkan membuat troops tuh, pasukan sendiri yang disebut sebagai BTS Army, fans clubnya mereka yang luar biasa militan. Lagu-lagu dia diputar di YouTube misalnya diputar sampai 3,6 miliar kali. Kayaknya nggak ada deh yang bisa ngalahin, mau dia Pink atau Coldplay atau siapa yang lainnya. Kayaknya nggak sampai ada orang yang lagu-lagunya tuh didengar sampai 3,6 miliar kali begitu. Dan selama ini BTS tuh ketika bicara tentang isu-isu khusus, misalnya dia tahun lalu dipanggil nih ke PBB ya, di gedung PBB di New York. Dia bicara soal lingkungan hidup, lalu orang tuh langsung, anak-anak muda itu mulai buat kampanye yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya apa? Tiba-tiba semua orang nggak mau lagi pakai plastik ketika belanja di supermarket. Mereka bawa tas tuh dari rumah, mereka bawa kantong sendiri, menggunakan barang-barang yang bisa dari recycle, nggak mau lagi pakai minuman yang dari styrofoam atau makanan dari yang dibungkus dengan styrofoam. Jadi kan kelihatan nyata ya, setiap kali si BTS ini bicara tuh arminya tuh bergerak. Dan nggak cuma dari soal lingkungan hidup. Ketika itu pernah juga tahun lalu, tahun 2020 gitu, Presiden Trump
membuat satu acara yang ketika itu tidak disukai oleh warga Amerika keturunan Asia, itu di demo dalam arti ruangan-ruangan yang seharusnya dibeli dengan tiket sehingga orang datang untuk mendengarkan Presiden Trump bicara itu diblokir oleh BTS Army, dibeli tiketnya, dibeli, kursi-kursi dibeli, tapi orangnya nggak ada. Jadi ketika Presiden Trump bicara tuh kosong, banyak kursi yang kosong. Coba Anda bayangkan, gerakan sebesar apa yang bisa membuat sebuah acara itu diblokir begitu, di apa ya kita bilangnya seperti di demo begitu oleh kelompok BTS. Jadi itu sebabnya Biden merasa dengan memilih BTS, apa yang ingin dia sampaikan terkait dengan upaya mengatasi kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Asia di Amerika itu bisa didengar oleh banyak kalangan gitu. Oke, karena arminya banyak begitu ya, dan juga karena Iya. impact-nya juga terasa lebih masif begitu dengan kalau dipilih BTS begitu. Nah, Eva, sebetulnya seberapa parah hate crime terhadap warga Asia di Amerika Serikat? Tadi Anda sempat jelaskan di awal masih sangat terasa sampai dengan saat ini. Seperti apa sih kondisinya di sana? Ya, jadi sebetulnya ini naik turun, betul-betul tergantung dari narasi-narasi yang ada di sekitaran kita juga ya. Jadi tidak bisa dipungkiri misalnya ketika tahun 2020-2019 ketika ada narasi yang menyatakan bahwa misalnya yang membuat atau memicu perbakan COVID-19 itu yaitu warga Asia atau warga Tiongkok. Lalu muncul kejahatan terhadap warga Asia, khususnya warga Tiongkok di jalan-jalan Amerika, didorong di kereta api, dipukuli, ditikam gitu-gitu ya. Itu tidak lepas dari narasi yang ketika itu muncul dan terus terjadi sehingga sampai sempat dibuat data tuh, kita sempat buat kayak kelompok yang mendata berapa banyak sih kekerasan terhadap warga Asia karena melonjak tinggi. Dan ternyata yang lebih mengerikan lagi, kalaupun kejahatan itu dilaporkan, dari 233 kejahatan yang dilaporkan di kota New York aja nih misalnya Reno ya, kita ngomong di kota New York yang memang Big Apple, yang memang kayak potretnya Amerika karena seluruh bangsa itu ada di New York ya. Dan 233 kejahatan bermotif kebencian yang dilaporkan di kota New York, itu cuma 7 yang akhirnya pelakunya tuh dituntut atau dijatuhi hukuman. Kan luar biasa ya. Jadi kalaupun orang udah ngelapor pun tuh masih harus melewati jalan yang panjang, harus cari bukti, harus berani datang ke pengadilan, memberikan kesaksian, apa benar bisa pelakunya bisa ditangkap apa enggak, ada saksi apa enggak, dan baru dari jumlah itu 7 orang saja tuh yang sampai akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, lainnya tuh bebas. Jadi kan akhirnya kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Asia itu ya nggak surut-surut gitu Reno. Nah, dengan diajaknya bicara BTS nih, banyak usul nih akhirnya disampaikan oleh BTS dan juga Presiden Biden sama-sama ngobrol dan bicara pada publik ya, pada platformnya. Misalnya pertama harus mulai ada pendataan, karena tanpa pendataan kita nggak tahu kota-kota mana yang sebetulnya berbahaya atau memiliki tingkat kejahatan anti Asia yang tinggi yang mana gitu. Terus kedua, kita harus mengakui bahwa ada orang Asia yang jadi korban dan mereka harus bisa jadi investigative partnernya gitu kalau kita mau melakukan penyelidikan. Terus kita mesti reformasi itu undang-undang anti kejahatan terhadap kebencian terhadap warga Asia, terus direformasi undang-undangnya. Dan yang gak kalah penting adalah berani untuk melapor dan membuat anggaran khusus untuk bisa melakukan penelitian, karena ini kan ada penyebabnya. Apakah ini benar-benar cuma karena benci sama orang Asia atau memang benci sama orang asing semuanya, atau benci sama kelompok minoritas? Karena di Amerika ini suka nggak jelas tuh batasannya Reno ya. Tiba-tiba ada Reno lihat kemarin kan penembakan di Buffalo, itu jelas-jelas kejahatan bernuansa kebencian terhadap warga kulit hitam. Itu tipis banget dengan kriminal biasa terhadap penembakan massal begitu. Jadi harus ada penelitian menurut Joe Biden dan disetujui oleh BTS, harus ada penelitian yang serius untuk lihat hal ini sehingga kita bisa misalnya buat training untuk cultural sensitivity. Jadi masuk ke sekolah-sekolah, ke lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, semua artis barangkali selebriti juga supaya mereka jadi lebih sensitif secara kultural untuk melihat orang lain berbeda. Tadi kalau Reno dengar pernyataan Suga yang dalam bahasa Korea, ya kayaknya saya bisa bahasa Korea nih, bahasa Inggris sih, dengar terjemahannya. Dia bilang tadi berbeda itu kan nggak salah. Saya kan bisa jadi berbeda dan berbeda sebetulnya kalau kita rangkul sama-sama, kita malah bisa saling memperkaya. Itu kurang lebih bahasa Korea tadi gitu tuh ngomongnya. Saya pikir benar juga kata si Suga itu, bahwa ya orang kan beda-beda ya, ada orang Asia yang kecil, kulitnya putih, bermata sipit atau playboy
hitam, rambutnya hitam, lebar. Kalau kita semua berteman kan asik ya, Reno ya. Ya, ya. Oke, tadi saya tanyakan yang ketiga tadi kan soal seberapa parah sebenarnya hate crime terhadap warga Asia di sana. Sebetulnya, Eva, kejahatan-kejahatan atau crime, tindakan kriminal yang ditujukan ke warga-warga Asia di sana itu apakah memang dilakukan secara sengaja, memang terstruktur bahwa sorry, targetnya adalah memang warga Asia, atau secara tidak langsung ternyata memang ada warga Asia di sana yang menjadi korban, atau gimana? Iya, ketika narasi bahwa ini dalam kasus COVID ya yang paling jelas dan nyata, ketika narasi hoax atau salah atau sengaja untuk mengibarkan memanaskan situasi, disebut-sebut bahwa COVID-19 itu berasal dari Tiongkok dan bahwa orang-orang Asia yang menyebarluaskan itu, nah itu tingkat kejahatan terhadap warga Asia tinggi dan parah gitu, dan nggak cuma sekedar bahwa ada serangan terhadap kelompok orang minoritas lalu di dalamnya ada orang Asia gitu, bukan cuma kayak gitu, tapi memang dia targetin dari banyak penumpang kereta api yang ada di kereta api, orang Asia yang diserang. Ada satu kejadian di Philadelphia, itu ada anak Indonesia loh, anak Indonesia dua orang, lalu sekelilingnya teman-temannya orang Cina, orang Thailand, orang Filipina. Orang Amerika nggak bisa ngebedain kan mana yang orang Indonesia, mana yang Thailand, mereka kan bentuknya sama ya, kecil lucu gitu kan, disikat sama mereka rame-rame, dipukulin, dihina, diludahi macam-macam, dilaporin juga sama kita ke Philadelphia dan pelakunya digusut ya, dikejar. Tapi ya itu, jadi memang mereka ditarget, memang sengaja memang disasar begitu, disasar. Jadi dia tahu dia naik kereta api, oh ini orang Asia, dia serbu, bukan karena ada kelompok minoritas. Hal yang sama juga terjadi ketika kelompok minoritas ini terlibat kayak perselisihan kecil yang mungkin kalau di Amerika tuh dianggap biasa aja, misalnya manggil julukan orang dengan julukan yang kayak kita di Indonesia kayak ya dianggapnya kayak bercanda misalnya, di sana enggak, di sini enggak, jadi dianggap sebagai sesuatu yang tadi kultural sensitivitasnya enggak ada gitu, dianggap kenapa kamu datang ke sini, kamu mau merebut pekerjaan di Amerika ya, kayak gitu. Jadi kan nggak sensitif gitu, Reno. Oke. Singkat aja Eva, karena durasi kita juga terbatas. Terkait dengan tadi ada ratusan laporan begitu ya yang masuk ke aparat keamanan di sana, hanya 7 begitu yang sampai dijatuhi hukuman. Tadi Anda bercerita, mengapa terkesan lemah hukum di sana? Iya, karena sulit untuk membuktikannya ya. Jadi ketika ada tadi saya bilang ini betul-betul terkait dengan sensitivitas isu kita. Jadi ketika ada orang Asia yang diserang, yang lain tuh diam, yang lain tidak merasa perlu untuk jump in, untuk membela. Dan ketika itu dibawa ke meja hukum juga tidak ada yang maju untuk menjadi saksi misalnya. Jadi yang bisa jadikan barang bukti itu cuma kamera CCTV, lalu ada apa misalnya, ada foto misalnya, tapi nggak pernah, hampir jarang ya ada saksi yang mau memberi kesaksian ya ke pengadilan, entah karena takut pembalasan sebagainya. Dan datanya ini nggak kecil, Reno. Tadi yang saya sebut itu cuma di kota New York yang 223, tapi secara keseluruhan sebetulnya di Amerika ini ada organisasi yang namanya Stop AAPH Hate atau Stop Anti Kejahatan terhadap Anti Asia gitu. Itu total dia laporkan di tahun 2020 ada 4.600 kasus. Di tahun 2021 naik jadi 6.200 kasus. Jadi itu nggak kecil, nggak sedikit. Makin banyak orang Asia yang jadi target. Dan alhamdulillahnya kita nih di Indonesia, orang-orang Indonesia maksudnya, punya KBRI, punya kantor konsulat jenderal, punya PTRI yang sigap ya. Kalau ada setiap isu tuh diusut sama kita punya atas polisi, atas militer, kita diusut sama mereka. Dan KBRI segera mengeluarkan peringatan. Oke, warga yang tinggal di kota New York misalnya atau tinggal di Los Angeles, hati-hati, jangan keluar sendirian, ikuti aparat keamanan, macam-macam. Jadi petunjuk itu macam-macam. Dengan begitu, so far sejauh ini warga Indonesia nggak selalu menjadi target warga Asia, meskipun ada juga Reno. Oke, thank you Eva Mazrifa untuk informasi dan laporannya. Stay safe ya di sana, dan salam untuk teman-teman Indonesia di Amerika Serikat. Ya, terima kasih Reno. Selamat pagi.